Menunggu teman lama, janji OTW, tapi masih tidur pulas. Wah, sabar ya guys, sabar. Tapi, tahukah kamu, ada kisah nyata yang lebih gokil, lebih serem dari sekedar telat. Ini kisah tentang si tukang bohong OTW yang dapat balasan gak main-main. Jadi, ceritanya ada nih satu anak muda. Sebut saja namanya Dodo. Nah, si Dodo ini emang udah terkenal banget di lingkungannya. Spesialis ngaret, raja alasan, master of OTW. Mau janjian jam berapapun, tetap aja endingnya kita nungguin kayak patung. Satu hari, dia janjian sama temennya buat ketemuan penting. Udah janjian dari jauh-jauh hari, sampai disiapin tempat khusus. Tapi ya begitu. Waktu ditanya, "Lu di mana, bro?" Jawabannya, "OTW kok, bentar lagi sampai." Padahal, realitanya, dia baru aja bangun tidur. Mata masih setengah ngantuk, badan masih nempel di kasur, bantal masih ngambang di pelukan. Waduh, tapi gak disangka-sangka, hari itu jadi hari terakhir Dodo bercanda soal waktu. Baru juga mau mandi, Dodo tiba-tiba jatuh ke lantai. Temennya yang nungguin ngerasa aneh karena HP Dodo mati mendadak. Panik. Mereka mutusin buat datengin rumahnya. Dan pas sampai, astaga, mereka nemuin Dodo udah kaku. Tapi bukan itu yang paling aneh. Yang bikin bulu kuduk berdiri. Dari mulut Dodo keluar suara aneh. Bukan suara napas berat, bukan suara erangan, tapi suara aneh kayak kring, kring, disambung petir-petir, terus tung-tung tralili tralele, kayak suara mainan rusak dicampur badai. Gila, serem banget po. Semua orang yang dengerin langsung pada gemeteran. Gak ada yang berani deketin mayat Dodo. Tetangga-tetangga pun sampai pada keluar rumah denger suara aneh itu. Kayak ada energi negatif yang berat banget ngeliput rumah Dodo. Dan tahu nggak? Setelah diselidiki, ternyata suara itu makin kenceng kalau ada yang bohong di dekat tubuhnya. Salah satu temannya yang bohong bilang, "Iya kok, tadi gua sama Dodo." Langsung suara kring-kring itu makin keras, kayak ngasih warning. Jangan bohong. Sumpah, merinding abis. Menurut beberapa orang tua di kampung situ, azab itu datang karena Dodo kebanyakan bohong soal hal-hal kecil yang dianggap remeh kayak janji ketemuan, bilang OTW padahal belum siap-siap. Lama-lama bohongnya ngerusak hati, jadi kebiasaan, dan akhirnya berbuah azab yang ngilu kayak gitu. Ngomong-ngomong, ini bukan sekedar cerita serem tanpa makna. Ada pelajaran dalam banget yang bisa kita ambil. Kadang kita mikir, cuma bilang OTW doang, bukan bohong gede kok. Tapi tahu nggak, dari bohong kecil, kita belajar buat ngelakuin bohong yang lebih besar, tanpa sadar. Banyak juga yang ngerasa, cuma telat doang, biasalah. Tapi efek dominonya panjang guys. Kepercayaan orang ke kita jadi turun. Orang jadi males ngajak kita kerjasama, ngajak ketemuan, bahkan ngajak ngobrol pun udah malas. Sedih kan? Kehilangan kepercayaan cuma gara-gara lidah nggak jujur. Apalagi di dunia sekarang, yang serba cepat, serba update. Orang bakal lebih cepat nilai kita dari omongan kita. Sekali bohong, susah banget buat balikin kepercayaan itu. Nggak percaya? Coba deh, bayangin kalau kamu punya temen yang tiap ditanya posisi, jawabnya OTW. Tapi sebenarnya baru mau mandi. Lama-lama kan kamu malas nungguin. Besok-besok kamu ogah lagi janjian sama dia. Nah, sama kayak dunia nyata. Kalau udah dicap tukang bohong, wah, reputasi kita bisa jeblok total. Kembali ke kisah Dodo, setelah kejadian itu, keluarga Dodo sampai harus manggil ustadz buat ngebersihin rumahnya. Butuh waktu berhari-hari buat ngehilangin aura berat dan suara aneh yang keluar dari mulut Dodo. Ada yang bilang, itu suara azab. Ada juga yang percaya, itu tanda biar orang lain gak ngikutin jejak Dodo. Yang bikin tambah serem, setelah pemakaman, di beberapa malam tertentu, tetangga sekitar masih ngedengar suara kring-kring samar-samar lewat di depan rumah mereka. Kayak ngingetin, jangan bohong bro. Dari cerita ini, satu hal yang bisa kita pegang,
Jangan remehin kebiasaan buruk sekecil apapun, terutama soal kejujuran. Karena kalau dibiarkan, bisa jadi awal bencana yang lebih besar. Kalau sekarang kamu masih suka ngeles, masih suka bilang OTW, padahal baru mau mandi, mending stop dari sekarang deh. Jujur itu susah, tapi damai. Bohong itu gampang, tapi akhirnya nyesek banget. Jadi guys, jangan sampai deh kita kayak Dodo. Lebih baik telat beneran tapi jujur, daripada bilang OTW, tapi sebenarnya baru nemplok di kasur. Terus berakhir kering-kering petir tungtung tralili tralele di ujung hidup. Oke, itu dia cerita serem dan penuh pelajaran kita kali ini. Kalau kalian suka kisah azab, misteri, dan kejadian unik lainnya, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Sampai ketemu di cerita-cerita aneh selanjutnya.